Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Diincar Penunggu Pabrik Tua. Apa yang saya sampaikan ini bukan cerita sembarangan, melainkan satu dari banyaknya kenangan yang gak bakal pernah saya lupakan seumur hidup saya. Kenangan buruk atau baik saya nggak bisa menilainya karena saya percaya di balik setiap kejadian pasti ada pelajaran berharganya termasuk cerita saya ini. Sebelum mendengar cerita pengalaman saya ini, saya cuma mau menyampaikan, saya nggak bisa ngasih tahu di mana atau siapa saya. Karena saya mau tetap jadi seseorang yang berbagi kisah pengalaman saya dan semoga ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita saya ini. Percaya atau tidak percaya kembali pada diri Anda, karena apa yang saya alami benar-benar terjadi. Daripada banyak intro, saya langsung aja mulai menceritakan kisah saya ini. Perhatikan sekeliling, mungkin saja ada mereka di samping Anda. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Saya tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang masih terjaga keasriannya. Jalannya belum ada yang diaspal, jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga lain. Bisa dibilang desa saya masih orisinil. Tapi saya nggak akan cerita tentang desa saya. Jangan khawatir, akan ada waktunya buat cerita tentang desa saya ini. Karena yang mau saya ceritain jauh lebih menarik dibanding para penghuni desa saya. Saya sebut mereka para penghuni pabrik tua. Desa saya memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan. Jauh di hilir sungai bila mengikuti arus air akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat luas. Saya nggak tahu berapa luasnya, yang jelas kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini banyak pekerjanya adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda, sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana-sini. Bahkan di samping pabrik didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Sebegitu besarnya pabrik gula ini sampai dibuat 4 zona bagian. Di ujung timur terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat adalah kantor utama, terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum, dan sebuah masjid besar. Zona utara terdapat ruang produksi, besarnya 2 kali lipat dari zona timur, dan ada lapangan tenis namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik saja. Terdapat juga sekolah TK, gaya bangunannya bergaya Eropa. Sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja dan untuk umum. Kita beralih ke zona selatan yang akan jadi latar utama cerita ini. Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu sebelum saya lahir, zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat. Sehingga tempat ini adalah tempat paling terbengkalai. Apa saja yang ada di zona selatan ini? Yuk kita simak beritanya. Di zona selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur. Selain itu ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu ada di zona selatan ini. Namun zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan, sehingga masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk ke lapangan atau masjid atau bahkan desa tetangga. Ini adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu apa hubungannya dengan pengalaman saya tentang penghuni pabrik tua ini?
Dari sini saya akan memulainya. Seperti yang saya bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu saya masih menginjak bangku SD kelas 3. Saya cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun entah apakah saat itu adalah hari sial bagi saya, karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik dengan saya. Saya masih ingat jelas, hari itu adalah Kamis sore. Ada hal yang anak-anak desa saya lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu main bola di lapangan. Masalahnya adalah nggak ada lapangan di desa saya, hanya pohon rindang dan perkebunan warga, jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain. Kami menyebutnya dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga dan saat ini lapangannya untuk umum. Karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desa saya jauh di timur pabrik, maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan. Dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan, maka ketika kami melewati jalan itu, maka kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat, juga kolam-kolam limbah bekas pabrik itu. Sejujurnya para orang tua di desa saya tidak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik karena konon tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak. Namun daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur ini. Kami sampai di lapangan jam 3:30 sore dan akan pulang sebelum azan masjid dekat lapangan berkumandang. Waktu itu kami keasyikan bermain, sehingga ketika kami sadar azan maghrib berkumandang dan hari sudah petang, kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya zona selatan yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam, padahal itu masih jam 5:30 sore. Kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu, seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini saya jadi ingat sebuah cerita yang pernah saya dengar dari bapak saya. Dahulu ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusia saya waktu itu. Dan ketika orang itu asyik memanen singkong, tanpa sadar, anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau panik, sang ayah terus mencari. Tanpa disadari hari mulai gelap dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian hal ini segera menyebar dan banyak karyawan yang ikut membantu. Begitu banyaknya karyawan yang ikut membantu tidak membuat sang anak yang hilang itu ketemu. Kemudian seorang berkata, mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya di mana terakhir melihat anaknya, lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak, mandor ini adalah orang yang pintar dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati. Beliau hanya mengatakan, "Wes, ikhlas no yo." Sudah, ikhlaskan saja. Mendengar itu semua orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi. Kemudian mandor menjelaskan bila anak itu ada yang mengambil dan sekarang dia sudah nggak ada atau meninggal terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila itu benar. Mendengar itu, mandor itu hanya mengatakan, "Tunggu 7 hari. Selama 7 hari di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang mandor dan juga penguburan kepala kerbau entah untuk apa.
Karena kata bapak mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka. Benar saja, setelah penguburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan, mengambang di kolam limbah namun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari, termasuk oleh para karyawan pabrik. Kembali ke cerita saya ya. Hari itu sudah gelap dan kami masih menelusuri jalan. Pagar kawat kolam limbah sudah terlihat, artinya sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun saya berhenti, saya melihat gelagat yang aneh di pagar kawat dan benar saja saya melihat seekor belalang yang besar. Belalangnya besar seukuran kepalan tangan saya. Tanpa berpikir panjang, saya teriak ke anak-anak yang lain. Onok walang gede kuwi, ada belalang besar itu loh. Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Sedikit info, di pabrik itu memang banyak belalang besar, dan biasanya setelah tertangkap kami akan menggoreng atau membakarnya kemudian dimakan. Tapi saat itu entah apa yang terjadi, karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu, jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun siapa sangka hanya karena hal sepele itu malah mendatangkan malapetaka untuk saya dan keluarga saya. Sebelumnya saya cuma mau meluruskan, pabrik yang saya ceritakan bukan pabrik gula Kali Bogor. Alasan kenapa saya pakai foto itu karena pabrik gula Kali Bogor adalah pabrik yang hampir menyerupai mulai dari bangunan sampai cerobong asapnya. Sedangkan pabrik yang saya ceritakan ini berlokasi di Jawa Timur dan saat ini sudah diratakan dengan tanah dan mulai dibangun perumahan. Oke, saya akan melanjutkan. Sebelumnya saya cuma mau meluruskan, pabrik yang saya ceritakan bukan pabrik gula Kali Bogor. Alasannya kenapa saya pakai foto itu, karena pabrik gula Kali Bogor adalah pabrik yang hampir menyerupai mulai dari bangunan sampai cerobong asapnya. Sedangkan pabrik yang saya ceritakan ini berlokasi di Jawa Timur dan saat ini sudah diratakan dengan tanah dan mulai dibangun perumahan. Sebelumnya saya menunjukkan belalang yang sebesar kepalan tangan sama anak-anak, dan anak-anak buru-buru akan menangkap belalang itu. Namun belalang itu melompat lalu menghilang begitu saja. Kondisi waktu itu hari sudah gelap. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Saya sama sekali nggak mikir akibatnya. Sampai di rumah saya mandi, sholat maghrib, kemudian pergi mengaji. Saya mengaji di sebuah surah dekat rumah. Nggak ada hal-hal istimewa yang terjadi. Sampai setelah mengaji, teman saya sebut saja Endah menghampiri saya. Endah itu cowok tetangga sekaligus tempat ngaji saya. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya dia nggak kayak anak biasa. Dia lebih suka sendiri, beberapa anak nyebar rumor, Endah bisa lihat hal begituan. Saya sendiri kalau mandang dia biasa aja, karena dulu waktu TK saya sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat, saya nggak percaya. Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama saya. Kejadiannya waktu saya mau pulang, Endah memanggil saya. Kami berdua masih di dalam surah. Hal yang dia tanyakan bikin saya nggak ngerti maksudnya. Siapa anak yang mengikutimu itu? Saya yang bingung otomatis balik tanya, apa maksudmu? Endah berdiri di dekat jendela kaca surah memandang lurus ke pohon pisang. Surah di tempat saya memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surah dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. Ada anak kecil mengikuti kamu dari tadi, kata Endah. Saya merinding mendengarnya. Saya ikut-ikut memandang kebun pisang, tapi saya nggak lihat ada apa-apa selain pohon pisang dan lahan gelap gulita. Kamu bohong ya, kata saya. Endah sekarang ganti memandang saya, wajahnya masih serius.
Kalau aku jadi kamu, aku nggak mau pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Saya udah nggak tahu lagi cara merespon si Endah ini. Tapi jujur saya juga merasakan hal yang sama. Entah Allah maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekonyong-konyong tiba-tiba bapak datang menjemput saya di surah. Katanya perasaannya nggak enak. Padahal azan isya saja belum. Saya sempat ngelirik ke Endah yang masih melihat pohon pisang. Malam itu saya nggak bisa tidur. Badan rasanya panas sekali, tapi saya nggak tahu kenapa waktu itu saya tidur masih bareng ibu sama bapak. Satu ranjang, tapi bapak ada urusan jaga pos ronda, jadi cuma tidur sama ibu. Ibu kayaknya udah tidur pulas di samping saya. Sampai jam 1 dini hari saya masih nggak bisa tidur. Soalnya ada perasaan yang nggak enak sekali, tapi saya maksa buat merem, mungkin dengan begitu saya bisa tidur. Ternyata nggak berhasil, saya masih terjaga meski kondisi mata terpejam. Semakin lama semakin gak nyaman. Saya akhirnya membuka mata, betapa kagetnya saya. Waktu membuka mata, di atas perut saya ada anak kecil botak, tubuhnya seukuran tubuh saya, duduk dan melotot ke arah saya. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, badan saya nggak bisa gerak, nafas juga tersenggal. Karena ketakutan saya refleks nyolek ibu di samping saya. Bu, bangun bu, kata saya. Ibu akhirnya bangun dengan enggan, tapi begitu melihat saya yang nggak beres, ibu langsung tanya dengan wajah khawatir. Ada apa toh nak? Tanya ibu. Nggak tahu apa yang terjadi, bibir saya kayak berat buat ngomong. Ibu semakin bingung, begitu beliau menyentuh kepala saya yang panas, ibu jadi semakin panik. Saya akhirnya bisa melawan rasa takut saya dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perut saya. Posisi saya tidur menghadap atas, tapi alih-alih saya ngomong itu, saya malah ngomong. Bu, bacakan Al-Fatihah bu, bacakan bu. Dengar saya ngomong itu, ibu akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya nggak kalah panik. Bapak yang lihat kondisi saya akhirnya inisiatif manggil orang pintar yang kebetulan tetangga saya. Ibu akhirnya baca ayat kursi sambil ngusap tangan saya. Sementara saya masih dipelototin sama makhluk itu. Dia sama sekali nggak bergerak sedikit pun. Bapak kembali sama seseorang, namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau. Tapi hanya ditanggapin santai, sembari Mbah Narno mendekati saya. Beliau duduk kemudian tanya sama saya, hari ini kamu ngapain saja sih nak? Saya masih diem, bingung. Mbah Narno minta segelas air putih. Lalu beliau mendoakan air itu, saya yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tidur. Saya nggak tahu apa Mbah Narno bisa lihat makhluk ini karena kesannya Mbah Narno kayak cuek bebek sama makhluk ini dan ajak saya ngobrol terus. Setelah minum, anehnya saya jadi bisa ngomong lancar. Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu, apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini? Suara Mbah Narno sangat keras dan tegas, bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk itu menjawab tidak kalah marah, anak ini sudah mengusikku. Saya tidak bisa dengar jelas apa yang Mbah Narno ucapkan dengan makhluk itu. Namun bapak dan ibu tampak bingung memandang saya dari samping pintu kamar. Mengusik yang bagaimana maksudmu? Kata Mbah Narno. Binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini. Mbah Narno hanya diam, saya bisa lihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya, masih dengan nada membentak. Kamu minta apa sekarang? Tanya Mbah Narno. Aku minta anak ini, jawab makhluk itu. Saya yang dengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan, tapi dengan tegas Mbah Narno menolak keras-keras. Tidak bisa, Mbah Narno melanjutkan. Kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan kubuat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan kamu sama Maharatu.
Saya nggak tahu apa-apa yang dimaksud Mbah Narno dengan Maharatu, tapi saya bisa tahu setelah dengar nama itu. Makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggi saya. Begini saja, ayo kita membuat kesepakatan, kata Mbah Narno. Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habisi tempatmu. Saya cuma bisa lihat makhluk itu pergi, hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberi saya minuman yang diberi doa. Kondisi saya semakin membaik lagi. Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya saya sudah mengganggu kediamannya. Belalang yang saya tunjuk bareng teman-teman rupanya adalah belalang jadi-jadian, dan itu milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang saya lakukan, sehingga mengincar saya, sedangkan teman-teman saya tidak diincar. Mbah Narno juga menjelaskan ada alasan kenapa makhluk itu begitu ingin saya. Itu karena saya punya darah hangat, atau dalam bahasa Jawanya anget getih. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya Bapak menghentikan Mbah Narno, seolah-olah Bapak nggak mau saya mendengar itu. Lain kali saya bakal ceritakan maksud anget getih itu, karena ini menyangkut masa lalu saya, jauh ke masa lalu, bahkan sangat saya baru bisa jalan, tapi sabar ya. Intinya Mbah Narno mulai sekarang akan mengawasi saya dan melarang keras saya untuk mendekati tempat itu, bahkan lewat pun tidak. Saya akhirnya nurut, dasarnya saya memang penurut. Lalu apakah semua terhenti sampai di sini? Jawabannya tidak semudah itu. Saya punya 2 adik, jarak umur adik saya yang pertama cuma 1,5 tahun. Sedangkan adik saya yang bungsu itu 6 tahun. Tapi kata orang-orang, saya sama adik saya yang pertama sangat mirip. Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adik saya nggak tahu apa-apa soal kejadian saya didatangi makhluk itu di kamar. Karena saat itu adik saya masih menginap di rumah nenek saya yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa ngasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu adik saya ke sana. Adik saya ke sana ketika mengejar layangan putus. Apakah adik saya celaka? Jawabannya tidak, karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah saya. Apa yang saya akan ceritakan ini akan sangat panjang karena saya mencoba menyajikan kenangan ini secara detail persis seperti apa yang terjadi dulu. Yang saya ingat adalah waktu itu sore hari. Saya meringkuk di atas ranjang sendirian. Saya baru aja nangis seharian karena pagi tadi ibu pamit buat kerja keluar kota karena waktu itu ekonomi keluarga saya benar-benar lagi dalam keadaan buruk. Ibu kerja buat bantu bapak. Bayangin saja saya masih kelas 3 SD dan ibu nggak ada. Ibu bilang akan pulang sebulan sekali, tapi bagi saya itu nggak cukup karena saya nggak bisa jauh-jauh dari ibu. Nggak ada yang tahu saya nangis seharian, termasuk 2 adik saya yang lebih kecil. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak bangunin saya pas azan maghrib. Beliau menyuruh saya mandi lalu sholat dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh sama badan saya, karena nggak tahu kenapa badan saya kayak berat banget. Jangankan untuk berdiri, buat duduk aja nggak sanggup. Akhirnya saya cuma bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang, tanya kenapa saya bangun dan akhirnya saya cerita pas bapak periksa kening saya. Beliau kaget karena badan saya panas sekali. Adik saya yang paling kecil ikut nenek, jadi di rumah cuma ada bapak sama adik pertama saya. Dan waktu lihat adik saya di belakangnya ada itu makhluk, saya takut, saya cuma nangis, bapak yang kebingungan.
Bapak terus mijitin saya. Bapak baru sadar waktu akhirnya saya bilang, "Anak itu di sini, Pak." Mendengar itu, Bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno. Dia menyuruh adik saya yang kecil jagain saya. Nggak henti-hentinya makhluk itu melototin saya. Saya udah takut sekali. Adik saya nggak paham apa-apa, tapi di sela waktu itu saya beraniin buat ngomong sama makhluk itu. Ngomongnya nggak pakai mulut ke mulut, tapi kayak saya bisa ngomong tanpa pakai mulut. Semacam bayangin kalimat saya dan dia tahu kenapa kamu kesini lagi. Salahku apa? Dia jawab pertanyaan saya walaupun bentuknya perawakan anak kecil tapi suaranya besar. Kon nggak salah, tapi adikmu salah. Adikku, saya bingung. Adik kamu mengganggu tempatku, jadi aku nuntut hal itu sama kamu. Kaget saya waktu mendengarnya. Terus kamu minta apa lagi? Dia menjawab, awakmu. Saya semakin takut waktu makhluk itu ngomong itu. Kalau aku nggak mau, adikmu tak gowo. Saya langsung bangun dan anehnya saya bisa bangun lagi. Saya narik adik saya yang kayak bingung polos liatin saya. Jangan, saya teriak sambil nangis. Ikut aku saja, kamu gak akan menangis lagi. Banyak temannya di sana, makhluk itu masih bicara. Kemudian saya bisa mendengar Mbah Narno sudah datang. Beliau langsung megang kepala saya. Sudah, dan sudah. Jangan dengarkan bujuk rayu iblis. Kamu sudah saya peringatkan, tapi kamu nantang saya tampaknya. Mbah Narno melotot sama makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. Aku menuntut janjimu. Tempatmu baru saja dirusak sama saudaranya. Gak bisa, Mbah Narno berteriak marah. Saya bisa lihat Mbah Narno mengambil keris di pinggangnya. Dan saat itu juga saya kaget ada makhluk besar hampir tingginya sama dengan tinggi pintu. Berbulu lebat dan bermata merah serta bertaring muncul. Makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno. Tampaknya itu perewangannya Mbah Narno. Saya semakin takut waktu melihatnya. Aku datang minta anak ini. Tidak ada niat nantang Anda, katanya. Tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saya seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badan saya katanya ditabrakan ke tembok, entah oleh siapa. Begitu saya bangun, saya lihat matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Mbah Narno di samping saya, beliau tampak bersimpati. Saya masih nggak tahu apa-apa, kayak linglung sampai juga melihat ada istri Mbah Narno. Kamu kangen ibu toh nak? Kata Mbah Narno. Saya bingung. Kok bisa tahu? Terus Mbah Narno bilang bahwa ibu saya sedang dalam perjalanan pulang, jadi nggak usah sedih lagi. Saya langsung senang mendengarnya, tapi saya masih lihat bapak masih sedih. Kenapa toh pak? Kok kayak sedih gitu? Mbah Narno lah yang menjawab, kamu sabar dulu ya, habis ini akan menjadi malam yang panjang untuk kamu. Saya masih nggak ngerti maksud Mbah Narno, tapi semua terjawab waktu ada yang masuk. Itu adalah paman saya, Pak Deno. Saya biasa memanggil Deno. Begitu datang langsung memeluk bapak, kemudian datang ke tempat saya yang terbaring. Siapa berani-berani mau mengambil keponakanku, mau tak habisi di sini. Saya nggak pernah melihat Deno semarah ini. Di antara keluarga besar saya sejak kecil semua orang desa tahu kalau Mbah Narno adalah tetua dan orang pintar di sini. Maka Deno yaitu om saya adalah juru kunci desa saya. Mbah Narno dan Deno berbicara berdua, tapi saya bisa mendengar yang mereka omongin. Katanya makhluk itu ada di dalam tubuh saya. Saya kaget bukan kepalang waktu mendengar itu, karena saya sendiri nggak merasakan apa-apa. Mbah Narno juga membahas kalau saya adalah getih anget. Jadinya makhluk itu nggak bisa mengambil alih tubuh saya. Hanya berdiam diri biar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan sama Mbah Narno.
Mbah Narno juga sudah mencoba memberi perintah sama Joko Gemblung yang saya perkirakan makhluk hitam tadi. Tapi makhluk itu lebih licik, kalau dia ingin melukai dia maka saya juga akan kena imbasnya, karena makhluk itu bersembunyi dalam tubuh saya. Wajah Deno merah padam. Beliau meminta air dicampur garam dan terus-menerus berkumur dengan itu sambil sesekali bertanya hal aneh ke arah saya. Pertanyaannya seputar siapa kamu? Tak dihancurkan kamu bila berani menyentuh keluargaku? Mbah Narno hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa sebelum ibu saya pulang. Jam 5 subuh ibu baru datang. Wajahnya sedih mau menangis. Begitu dikabari, beliau langsung mencari bis untuk pulang. Saya ingat waktu itu ibu langsung meluk saya nggak henti-henti. Mbah Narno yang pertama berdiri, beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. Saya tambah bingung, apa maksudnya mobil? Ternyata ada mobil carry tua menunggu kami. Mbah Narno dan Deno masuk, kemudian saya dan ibu. Bapak cuma berpesan agar saya yang kuat. Saya digendong sama bapak ke mobil, tapi bapak nggak ikut karena mobilnya terbatas. Selain itu ada adik saya. Saya nggak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuh saya, tapi saya bisa tahu kalau badan saya lumpuh, nggak bisa diapa-apakan. Berangkatlah saya di dalam mobil. Sepanjang perjalanan saya cuma dipeluk ibu yang masih menangis. Mbah Narno sama Deno cuma diam. Saya akhirnya bertanya, "Kemana?" "Jauh," jawab Deno dengan ikhlas. Saya nggak ingat sepanjang perjalanan. Yang saya tahu cuma perjalanannya lama sekali, hampir 6 jam. Terakhir sebelum sampai, saya masuk ke jalanan yang samping kiri kanan hutan. Sampailah saya di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan. Kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Saya masih bingung ketika mobil berhenti. Saya bisa lihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk. Perempuan sudah tua, di bibirnya ada warna merah-merah. Dia melihati saya dari luar mobil. Wajahnya tua sekali, mungkin umur 70 tahun atau lebih. Dia bicara pakai bahasa Jawa medok. "Ambilkan aku daun kelor, nak." Dia bicara sama perempuan, umurnya mungkin 15 tahun lebih muda darinya. Begitu dia megang daun kelor, dia menghampiri saya. Dipukulkan itu daun kelor ke kaki dan tangan saya. Anehnya, saya bisa berdiri setelah itu. Mbah Narno sama Deno mencium tangan wanita asing itu. Sebelum bicara, orang itu sudah tahu semuanya, dan bahkan dia tahu siapa yang mengganggu saya dari dalam. Wanita itu cuma ngelihatin saya. Tampangnya nggak berekspresi, kemudian dia mengatakan memang dasar anaknya ular. Nggak pernah diajari sopan santun, minta diinjak-injak ini. Saya masih bingung. Di situ saya baru tahu kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Mbah Narno yang pertama bicara, "Gimana ini, Nyai? Apa dipaksa keluar saja?" "Nggak bisa," jawab wanita itu dengan tegas. "Ular itu licin kayak belut, apalagi anak ini darahnya hangat. Kalau saja langsung tahu sekali lihat." Wanita itu kemudian melihat Deno. "Kamu kok nggak bilang punya keluarga yang kayak begini?" Deno yang orangnya tegas tiba-tiba pucat. "Saya tidak berpikir sejauh ini, Nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup." Wajah wanita itu merah seperti ingin marah. Kemudian dia membentak, "Goblok, harusnya kamu kalau ingin benar-benar menghilangkan nggak begini caranya." Setelah itu saya dan ibu disuruh istirahat di sebuah kamar sementara Mbah Narno dan Deno dan wanita itu pergi. Sore menjelang maghrib saya dibangunkan oleh ibu, diajak makan kemudian balik ke kamar. Di situ saya baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantu saya tadi adalah Nyai Asih. Beliau bukan dukun, hanya seorang biasa, tapi sering dimintai tolong oleh orang lain. Kabarnya beliau sakti. Ibu tanya kapan Mbah Narno, Deno, dan Nyai Asih kembali. Perempuan itu hanya bilang mungkin nanti malam.
Saya nggak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu tampak mempersiapkan sesuatu seperti semacam air yang diperas entah dengan daun-daunan. Ketika dia menghampiri saya, perempuan itu bilang, "Ini untuk menghangatkan badan. Airnya keruh, ketika diminum rasanya pahit, nyaris kayak jamu." Setelah menunggu lama sampai akhirnya saya ketiduran, saya kaget waktu ibu membangunkan. Di ruang tamu Mbah Narno sudah menunggu. Beliau menggandeng tangan saya. Ibu disuruh tinggal di sini. Ketika saya keluar, saya bisa lihat Deno, Nyai Asih, dan seorang lagi lelaki berjanggut putih. Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya, hanya saja tampaknya beliau ramah, tidak seperti Nyai Asih yang cemberut. Mereka mengajak saya jalan-jalan malam. Mbah Narno di kanan saya sama Deno. Di samping kiri lelaki itu dengan Nyai Asih. Tidak ada percakapan apapun. Jalanan yang saya tempuh banyak pohon-pohon besar, dan jujur saya takut karena kayak sedang diawasin. "Tidak apa-apa, ada saya di sini," kata lelaki itu. Nyai Asih hanya mengatakan kalau nyaris semua makhluk di sini membenci saya. Lebih tepatnya apa yang saya bawa yaitu makhluk itu. Tapi karena saya nggak bisa melihat, jadi cuma bisa merasakan. Lama berjalan, akhirnya saya sampai di pendopo. Kayak semacam rumah, tapi hanya ada satu ruangan. Harumnya wangi, dan ketika saya masuk, saya pusing sekali, nyaris pingsan. Tapi Nyai Asih masukkan benda yang biasa digigit ke mulut saya. Awalnya jijik, itu benda biasa digigit wanita tua itu tiba-tiba dimasukkan ke mulut saya. Rasanya pahit, sangat pahit, malah gigit saja itu. Di dalam ruangan itu cuma ada tempat tidur di tengah. Saya disuruh rebahan tidur. Mbah Narno duduk bersila, sementara Deno hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asih dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup, saya bisa mencium aroma bunga yang menyengat. "Pertama, buka mata batini," kata lelaki itu. Nyai Asih masih memandangi saya tanpa ekspresi. Sementara lelaki itu menyentuh mata saya. Dia menyuruh saya merem. Saya nurut. Saya nggak bisa lihat apa-apa, cuma dengar suara Mbah Narno dan Deno komat kamit. Pelan, kepala saya kayak ditekan, sakit. Saya sampai berteriak. Kepala saya kayak diinjek-injek sama orang. Padahal itu cuma tangan lelaki itu yang nempel di mata saya. Setelah saya berteriak-teriak kencang, akhirnya dilepas. Ruangan yang awalnya cuma diisi 4 orang, tiba-tiba jadi ramai. Saya melihat makhluk-makhluk yang wujudnya aneh-aneh. Ada yang kepalanya mirip sapi, sampai ada yang nggak punya wajah. Saya merem lagi, tapi lelaki itu ngomong kalau mereka kesini gara-gara apa yang saya bawa. Selanjutnya lelaki itu menjelaskan dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain, ninggalin saya di sini sendirian sama makhluk-makhluk itu. Saya nangis sampai mereka benar-benar pergi. Saya yang mohon-mohon sama Mbah Narno dan Deno sama sekali nggak digubris. Mereka cuma meluk saya terus pergi begitu saja sambil nutup pintu. Di tempat itu saya cuma meringkuk, menutup wajah pakai lutut. Nggak bisa saya bayangkan lagi kejadian waktu itu. Sampai sekarang saya masih lemas kalau ingat kejadian itu. Tapi anehnya saya nggak diapa-apakan. Saya cuma dipelototin. Lama saya di sana, hampir sepanjang malam kalau seingat saya, sampai saya kaget waktu ada gedor-gedor jendela sama pintu. Keras sekali suaranya, bikin saya teriak-teriak menangis. Terakhir yang saya ingat, saya lihat Mbah Narno dan Deno megangin tangan dan kaki saya, sementara Nyai Asih megangin kepala saya. Badan saya nggak karuan, tempat itu sudah sepi lagi, tapi sakit sekali badan saya, kayak ada ribuan makhluk ada di dalam tubuh saya. Saya cuma mendengar Nyai Asih bilang, "Tahan Ger, tahan." Rupanya semua makhluk itu baru saja dikumpulkan sama Nyai Asih, Deno, sama Mbah Narno. Mereka dikumpulkan buat dimasukkan ke dalam tubuh saya.
Ya, tubuh saya yang kecil ini diisi makhluk sebanyak itu. Saya menjerit, tangan Nyai Asih rasanya panas sekali, kayak bikin kulit saya melepuh. Setelah itu saya nggak inget apa-apa lagi, karena bangun-bangun saya udah di kamar sama ibu. Kejadian semalam kayak mimpi bagi saya. Nyai Asih masuk kamar dan kemudian duduk di samping saya. Kali ini saya bisa lihat dia senyum. Giginya rupanya ompong, suaranya serak. Seperti semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau. Harus berteriak-teriak supaya saya tahan rasa sakit itu. Untung kamu bisa bertahan. Ular itu tidak mau pergi meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang tak masukkan ke badan kamu. Di sini beliau memberitahu soal maksud getih anget dan kenapa Deno dulu sempat melakukan hal itu. Nyai Asih hanya bilang kalau punya getih anget itu hal yang tidak bagus, karena dasarnya ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya. Getih anget atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke dalam tubuh dan menguasainya. Tapi masalahnya nggak ada yang tahu apakah si getih anget itu tiang kembar atau maksudnya itu jodoh. Begini saja biar tidak bingung. Pernah lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya tidak mau pergi. Bahkan sudah diruqyah puluhan kali tapi jin tidak berkeming untuk pergi. Si manusia pastilah si getih anget dan jin yang sudah masuk itu adalah tiang kembar alias sudah berjodoh. Jadi kabarnya jin atau makhluk sebangsanya ini bisa merasuki orang-orang tertentu yang terutama dicari adalah si getih anget ini. Jadi seandainya begini, ada jin yang mengincar saya. Kebetulan jin itu ternyata tiang kembar saya. Sudah selesai, Nyai Asih tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mati. Saat manusia itu mati, si jin juga selesai. Di sini saya cukup ngeri mendengarnya. Nyai Asih bercerita pernah ada kasus ini. Seorang wanita tua umurnya kisaran 40 tahun dan dia adalah getih anget. Dia diincar oleh seseorang yang kebetulan tahu bila si wanita adalah getih anget. Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan di rumah wanita ini. Ketika dibuka, jin itu masuk ke tubuhnya. Suaranya berubah dan kerjaannya setiap hari hanya meracau. Keluarganya ketakutan, mereka bahkan mengadakan pengajian rutin dan memanggil orang pintar untuk meruqyahnya. Dan hal yang bikin saya ketakutan ngeri adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, si jin justru tertawa, mengejek dan memberitahu kalau cara bacanya salah. Dia kemudian ikut membaca ayat-ayat itu lebih fasih, konon dia tidak akan bisa diusir dengan cara apapun. Banyak orang yang mencoba mengusir tapi selalu gagal, sampai akhirnya dibawalah ke Nyai Asih. Jin yang masuk berusia ribuan tahun, datangnya dari Timur Tengah dan jinnya memang sedang mencari jodohnya. Kebetulan bertemulah dengan wanita itu. Hampir sebulan Nyai Asih mencoba berbagai cara dari membujuk, membuat kesepakatan, tapi jin itu tidak bergeming. Bahkan jin itu menertawai Nyai Asih dan menyebut Nyai Asih itu cuma manusia dengan ilmu secuil biji kurma. Akhirnya Nyai Asih menyerah dan wanita itu menjadi gila. Sudah tidak tertolong, sejak saat itu Nyai Asih begitu waspada bila tahu ada yang getih anget di sampingnya. Jangan sampai si getih anget bertemu dengan pinang kembarannya. Lalu bagaimana bila getih anget bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah, di sini Nyai Asih memberitahu bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu, menempel seperti parasit, dia akan terus di sana. Karena menempel pada getih anget itu berbeda dengan menempel pada orang biasa. Getih anget tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu. Jadi getih anget itu kebal terhadap kerasukan. Ada beberapa getih anget yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan. Biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin.
Terakhir, jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu, kata Nyai Asih, levelnya sudah bukan jin sembarangan. Biasanya ilmunya sudah sangat-sangat tinggi dan umurnya ribuan tahun. Dan bila dia memegang wilayah, bisa langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti bangsanya, saya yang merinding mendengarkan itu lantas bertanya, apakah selamanya saya seperti ini diincar oleh jin? Nyai Asih hanya diam kemudian berucap, nanti tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan tapi tidak dapat dihilangkan. Nanti Pak D kamu akan membawamu ke sini lagi jika sudah waktunya. Saya penasaran dengan nasib ular yang merasuki saya. Nyai Asih hanya mengatakan sudah selesai, sudah dipertemukan dengan rajanya, Sang Maharatu. Sebelumnya saya pernah dengar Mbah Narno mengatakan Maharatu, jadi saya bertanya sama Nyai Asih. Beliau mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu, apa dipikir hanya ditinggali satu makhluk? Di sana ada kerajaannya, dan ular ini adalah anaknya dari ular yang lebih besar. Wujudnya wanita dengan bagian bawah ular, itu pun dia bukan rajanya. Rajanya ada di tengah-tengah pabrik antara zona timur dan zona barat. Jadi bila sudah dipertemukan dengan rajanya, biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi. Kalau masih nekat, ya selesai ular itu dihabisi oleh rajanya. Jujur saya masih penasaran maksud dari raja ini dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini. Tapi saya urungkan, yang terpenting saya sudah bersih dan tidak akan diganggu lagi. Saya balik sama Mbak Narno, Deno, dan Ibu. Pas di jalan saya ingat kenapa saya nggak lihat lelaki berjanggut itu lagi. Mbak Narno mengatakan kalau itu adalah jin yang selama ini ikut Nyai Asih, jin muslim, dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu alias ikut masuk ke dalam tubuh saya. Saya cuma diam, saya kecil sekali bila dibandingkan orang-orang ini. Pengetahuan saya hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan saya. Selama ini ada dunia yang gak kita ketahui rupanya. Begitu sampai di rumah, adik saya dikasih tahu bapak untuk tidak bermain di dekat pabrik lagi, termasuk saya. Ibu gak jadi kerja dan akhirnya tetap tinggal sama saya. Tapi semenjak saat itu saya jadi bisa merasakan hawa keberadaan mereka. Saya sangat sensitif terhadap hal seperti itu. Terakhir saya ketemu Endah suatu hari dan dia bilang, waktu lewat rumah saya dia melihat dari jauh ada wanita bertubuh ular melihat rumah saya dari jauh. Saya cuma bisa merinding mendengarnya dan milih nggak berkomentar soal itu. Lain kali saya bakal ceritakan kerajaan yang ada di pabrik itu. Selama saya hidup sampai saat ini, saya dengar banyak kisah yang gak kalah bikin merinding tiap mendengarnya. Tapi gak sekarang. Akhir kata saya cuma berpesan hiduplah dengan dasar bekal agama yang kuat. Dan terkadang selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah. Karena bagaimanapun hanya dialah yang maha tahu dari segala yang ada di muka bumi ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.